Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar dimanapun kalian berada, pada video kali ini akan saya jelaskan tentang hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu membahas tentang arus listrik, masih dalam rangkaian listrik dinamis. Baiklah, untuk menyingkat waktu ya, kita lanjutkan saja. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum Kirchhoff yang pertama ini? Jadi bunyi dari hukum Kirchhoff yang pertama ini adalah jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar titik percabangan. Kan berarti kan di sini ini ada satu titik percabangan ya. Kemudian ada arus yang masuk terbagi menjadi dua jalur atau dua jalan ya. Di sini ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang I2 dan ada yang I3. Nah, pada titik percabangan ini ya, nanti ada arus yang masuk, juga ada arus yang keluar. Yang arus yang masuk adalah I1 dan arus yang keluar adalah I2 dan I3. Bagaimana cara menentukan hukum Kirchhoff-nya? Ya, hukum Kirchhoff menyatakan bahwa arus yang masuk ke titik percabangan ini nilainya ya sama dengan arus yang keluar atau penjumlahan dari semua arus yang keluar. Saya ulangi, bahwa semua penjumlahan dari arus yang masuk itu masuk ke titik percabangan itu nilainya sama dengan hasil penjumlahan dari arus yang keluar dari titik percabangan. Kalau ditulis secara matematis ya, bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kalau kita perhatikan di sini I masuk adalah I1, maka di sini tulis I1 ya sama dengan yang keluar ada berapa? Oh, ada dua jalan ya, atau dua arah ya, dua arus ya. Jadi ada I2 dan ada I3, maka ini yang dijumlahkan I2 ditambah I3. Untuk lebih jelasnya kita coba soal berikut ini ya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, sebuah gambar seperti ini. Ada satu titik cabang di sini. Pada satu titik cabang ini ada yang masuk, ada yang arah arusnya itu keluar. Nah, di sini yang masuk 6 ampere, I1 masuk 6 ampere, I2 masuk ya, panahnya masuk ya, masuk pajak itu 3 ampere. Kemudian I3 ini panahnya keluar 7 ampere dan I4 panahnya keluar. Yang ditanyakan itu berapa nilai I4. Nah, dari gambar ini kita bisa menyelesaikan dengan rumus hukum Kirchhoff pertama, yang mana jumlah I yang masuk ya itu sama dengan jumlah I atau arus yang keluar. Maka dari gambar ini bisa kita tulis secara matematis. I yang masuk kita lihat ya, I yang masuk panahnya masuk ke cabang ini ada I1 dan I2, maka di sini I1 ditambah I2 sama dengan ada yang keluar ada I3 ada I4. Nah, I3 ditambah I4. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. I1 berapa? Oh, I1 adalah 6. I2 nya oh, I2 adalah 3. I3 nya adalah 7. I4 nya yang ditanyakan. Maka 6 tambah 3 sama dengan 9 sama dengan 7 ditambah I4. Kalau kita cari I4 nya maka 9, 7 nya pindah ruas jadi min, jadi 9 min 7 yang sama dengan 2 ampere ya. Saya kira sudah jelas ya. Untuk pembuktian hukum Kirchhoff pertama ini nanti kita coba dengan menggunakan simulasi FET ya setelah ini ya. Baiklah, ini adalah gambar rangkaian yang tersusun seperti ini. Ini ada sebuah beda potensial atau potensial listrik sebesar 9 volt. Kemudian ada beberapa hambatan yang dirangkai seri dan paralel seperti pada gambar ini ya. Ada yang hambatannya itu 1 ohm, ada 2 ohm, ada 3 ohm, ada 6 ohm ya. Nah, ini kemudian yang ditanyakan di sini adalah berapakah arus yang mengalir pada titik-titik yang ditunjukkan seperti ini ya. Nah, ini kita buktikan bahwa hukum Kirchhoff tentang arus itu nanti kita buktikan di sini ya. Jadi ada beberapa titik cabang, ada A, ada cabang B, ada cabang C dan ada cabang D ya. Nah, ini kita bisa menentukan besarnya arus pada masing-masing cabang di sini atau masing-masing titik itu dengan menggunakan rumus hukum Ohm yang kemarin itu ya. Kemudian bagaimana cara membuktikan hukum Kirchhoff-nya? Nah,
Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa arus yang masuk pada suatu titik percabangan itu nilainya sama dengan arus yang keluar titik percabangan ya. Ini di sini ada 3 ampere ya, yang arus totalnya adalah 3 ampere. Bagaimana cara mencari 3 ampernya? Itu menggunakan rumus hukum Ohm yang pernah kita pelajari ya. Jadi R totalnya dicari dulu, kemudian V totalnya sudah ada ya, kemudian nanti kita bagi antara V total dan R total, maka akan ketemu I total. Nah, di sini sudah ketemu ya, nilainya adalah 3 ampere. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana mencari arus totalnya karena sudah dipelajari di sebelumnya. Kalian bisa buka lagi di video sebelumnya tentang hukum Ohm, nanti bisa dilihat di sana ya. Di sini yang saya fokuskan adalah bagaimana cara menentukan arus-arus ya pada titik-titik percabangan seperti ini ya. Namanya juga ini adalah hukum Kirchhoff pertama tentang arus listrik ya. Sudah kita pelajari tentang hukum Kirchhoff pertama bahwa arus yang masuk ke titik cabang, misalkan di titik cabang D di sini ya, arusnya masuknya kan sama dengan 3 di sini kan. 3 ampere ya. Maka nanti akan terbagi, ada yang ke arah 2 ohm, ada yang ke arah 3 ohm. Kalau kita perhatikan ya di sini ya, kita perhatikan, nah di sini kan arusnya akan mengalir seperti ini. Jadi di titik D ini nanti ada yang ke bawah, ada yang lurus langsung ya. Nah di sini ya, nah, akan terbagi arusnya, ada yang ke bawah. Yang ke bawah ini di sini dibaca oleh ampere meter 2 ampere ya. Maka nanti yang di sini ini berarti, nah kalau di sini ini adalah 3 yang masuk, maka yang keluar itu juga 3. Di sini sudah keluar 2, maka yang sebelah sini adalah 1 ya, 1 ampere. Nah 1 ampere kemudian di sini terbagi lagi menjadi 2 ya, terbagi 2 lagi. Nah di sini terbaca 0,33 ampere, otomatis yang di sini sisanya ya 1 dikurangi 0,33 sama dengan 0,6 ya, 0,66 ya, 0,66. Nah kemudian ini masuk lagi di titik B ini, berarti ketemu lagi cabang lagi. Jadi yang masuk ya sama dengan yang keluar. Tadi masuknya itu nah 1 ya, di sini tadi 1, maka di sini 1 juga ya, begitu ya. Jadi yang masuk ke cabang kemudian keluar cabang itu nilainya nanti sama. Berarti kalau di sini nilainya 1, maka yang keluar di sini juga nilainya 1. Nanti kita buktikan dengan pemasangan ampere meternya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Kemudian di titik A ya, cabang A ini nanti ada yang masuk ya, yang masuk tadi 1 ya, 1 ampere. Kemudian yang masuk satunya 2 ampere, maka nanti di sini nilainya 3 ampere ya. 3 ampere ini terus sampai ke sumber tegangan, terus karena tidak ada cabang lagi, maka nilainya tetap 3 ampere ya. Untuk membuktikan ini saya siapkan di sini ya, bahwa di sini tadi nilainya adalah ya, di sini nilainya tadi 1 ya, 1 ampere. Oke. Kemudian di sebelah sini tadi nilainya 0,66. Oke. Ampere. Kemudian sebelah sini karena keluar masuknya ya itu harus sama, maka di sini juga 1 ampere. Nah 1 ampere tambah 2 ampere, maka di sini 3 ampere. Terus ini tidak ada cabang lagi, maka tetap di sini 3 ampere ya, 3 ampere. Terus sampai ke sini 3 ampere. Baiklah, kita buktikan apakah betul ya. Kita buktikan dulu. Ini saya ya, ini menggunakan ampere meter ini. Kita taruh di sini aja ya. Nah, di sini aja biar jelas. Nah, mana dulu? Titik mana dulu ya? Yang masuk dulu ya. Masuk di sini adalah 3 ampere ya, sudah betul ya. Ini 3 ampere. Di setiap titik sebelum ada percabangan ini 3 ampere ya. Maka di sini juga 3 ampere ya, 3 ampere. Maka kalau di sini 3 ampere ya. Ini mana tadi ya? 3 ampere ya, nih ya, 3 ampere. 3 ampere. Maka nanti ini kan ada yang
turun, ada yang lurus ya. Yang turun ini nilainya 2 ampere, maka yang lurus nilainya harusnya 1 ampere ya. Nah betul ya, ternyata di sini 1 ampere sudah sesuai dengan hukum Kirchhoff ya. Arus masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk adalah 3 ampere, yang keluar ini 1 ampere yang lurus, kemudian yang ke bawah ini terbaca 2 ampere. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 ya, totalnya 3. Oke. Kemudian yang berikutnya kita cek dulu. Kalau di sini ini 0,33 ya, ini terbaca juga di sini ya. Maka otomatis di sini nanti 1 dikurangi 0,33 itu 0,66 atau 0,67 dibulatkan ya, 0,67. Kemudian 0,33 tambah 0,67 nanti ketemu di sebelah sini ya. Nah di sebelah sini nilainya 1,00 ya, 1,00 sama ya. Ini keluar, yang di sini masuk. Nilainya sama, di sini 1, di sini juga 1. Oke, kita buktikan yang berikutnya ya. Di sini tadi ketemu 1 ya, kemudian yang di bawah juga sudah ketemu 2. Ya, karena penjumlahan yang masuk 1 tambah 2 sama dengan 3. Betul ya. Kemudian yang berikutnya, di sini sudah tidak ada cabang lagi, maka nilainya tetap 3 ya, sampai akhir ya, sampai sini itu 3 ya. Nah ini saya kira cukup paham untuk membuktikan hukum Kirchhoff ya, yang bahwasanya arus yang masuk itu nilainya sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Mungkin sampai sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.